Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Bisa dengar jelas. Oke. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita sudah eh, sampai di pertemuan ketiga ya. Dan di pertemuan yang ketiga ini insya Allah akan diisi oleh Mas Thomas Mujirin. Halo Mas Mujirin. Halo, Oh, apakah ya. suara saya bisa terdengar? Bisa Mas. Oke. Oke. Ya. Sebentar. Oh ya, sudah ya. Outline-nya kira-kira hari ini kita akan belajar apa, Mas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan, insya Allah akan belajar mengenai intinya sih tabular data ya. Tabular data. Suara saya dengar tak? Agak sedikit apa namanya, putus-putus Mas videonya. Oke, saya stop video mungkin ya biar lebih jelas. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, kalau suaranya terdengar jelas Mas. Oke. Nggak perlu video kan ya? Nggak apa-apa kayaknya Mas. Oke, biar lancar aja ya. Ya. Oke. Ini langsung mulai atau gimana? Ya, langsung mulai aja Mas, silakan. Oke, saya izin share screen ya. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah Mas. Oke, terima kasih semuanya karena sudah berkenan hadir ya. Jadi kali ini sesuai dengan silabus kita akan insya Allah kita akan belajar mengenai tabular data. Maksudnya tabular data itu data yang apa namanya bentuknya itu kayak tabel lah begitu ya. Sederhananya itu tabel data yang dipresentasikan dalam tabel. Nah, kenapa tabular data itu penting? Perlu dipelajari oleh setiap data scientist ataupun programmer yang pada umumnya ya, karena kebanyakan data itu dalam bentuk tabular. Contoh Excel. Pasti teman-teman semua apa namanya terbiasa dengan Excel begitu kan. Nah, kemudian tapi kenapa kita harus menggunakan programming gitu ya? Kenapa kita harus menggunakan programming untuk menghandle data-data tabular? Jadi gini teman-teman semua, at some point gitu ya, pada suatu saat Excel itu tidak bisa menghandle beberapa kasus. Contohnya misalnya row-nya sangat besar gitu, sangat banyak ataupun row-nya sangat banyak. Di sisi yang lainnya lagi apa namanya? Andai kan kita mau membaca data langsung dari database gitu ya, itu kan juga bulan misalnya SQL gitu. Nah, dengan Excel kan terbatas environment-nya di Windows kan. Nah, ketika environment-nya itu berbeda-beda dan sebagainya gitu ya, nanti maka kita butuh programming di situ. Nah, kemudian porsi programming sendiri, porsi data frame, data yang dalam bentuk tabular itu sangat besar ya di sekitar kita, karena tadi ya sudah disebutkan sebelumnya, karena kebanyakan data yang dikenal oleh masyarakat umum itu berbentuk tabular, meskipun ada banyak data yang dalam bentuk yang lainnya ya. Contoh dalam bentuk video, dalam bentuk
graf, bahkan terus dalam bentuk apa namanya yang lain-lain gitu. Makanya kita perlu mengerti kira-kira seperti apa sih apa namanya kita memakai programming ya, memakai Python khususnya untuk proses data yang seperti ini. Nah, oke, kita coba mulai saja. Oke, kira-kira untuk kali ini ya, kita memerlukan package seperti berikut. Jadi kita perlu NumPy, kita perlu Pandas, kita perlu Matplotlib gitu kan untuk plot, kemudian kita perlu DAS gitu kan. Nah, kenapa kita perlu ini semua? Sebenarnya ketika kita bisa membuat sendiri apa namanya processing ya untuk handle data-data tabular ini tidak masalah. Tetapi di luar sana itu sudah ada yang membuat package ini. Jadi kita tinggal pakai sebenarnya. Nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau di luar sana tidak ada, maka biasanya kita buat sendiri. Jadi apa namanya desain patternnya ya, maksudnya orang itu bisa gimana sih? Jadi pertama dia nyari dulu nih di internet gitu ya. Ada nggak sih ketika saya mau bekerja dengan tabular data, ada nggak sih package yang orang sudah buat untuk mengambil data-data tabular? Kalau sudah ada, maka kita tinggal pakai saja, tidak perlu membuat. Maksudnya tidak harus membuat ulang gitu. Tapi kalau pekerjaan kita nggak ada, baru kita buat sendiri gitu. Jadi pekerjaan akan lebih cepat gitu ya. Terutama untuk pemula, maka kebanyakan package yang ada di luar sana sudah tersedia. Nah, kemudian setidaknya ada tiga package yang cukup penting di dunia data science untuk menghandle data ini ya, dan processing. Yang pertama itu Pandas. Yang kedua itu dan yang ketiga itu PySpark. Oke. Kenapa kita perlu Pandas, perlu DAS, perlu PySpark, dan apa bedanya? Kan total semuanya itu untuk menghandle data tabular. Oke. Nah, jadi Pandas itu yang paling umum, yang paling awal-awal dibuat gitu kan. Jadi paling umum orang tahu, dan Pandas ini juga yang paling mudah dipahami dan dipelajari dan juga dipraktekkan gitu. Sedangkan DAS itu baru banget, PySpark juga baru gitu. Mungkin satu generasi lah antara PySpark dan DAS. Bedanya apa antara DAS dan PySpark? Jadi gini kasusnya. Ketika kita memiliki komputer yang terbatas, misalnya memori kita itu 1 GB, kemudian kita mau memproses data dengan memori 2 GB, maka kita tidak bisa memakai Pandas. Kenapa tidak bisa? Karena Pandas itu akan mengeksekut atau merunning sekali waktu gitu. Jadi nanti out of memory, jadi komputer kita akan hang gitu ya ketika kita memakai Pandas untuk memproses data dengan memori yang lebih kecil dari data kita itu. Nah, padahal ketika kita proses suatu data, kadang kita ngeload data kan sudah membaca data tuh, kita membaca data kan sudah terload di memori kan 1 GB, maka 1 GB terus kita mau proses lagi, maka akan nambah terus itu. Jadi pada sini istilahnya tuh kurang scalable, tetapi easy to use. Nah, kemudian DAS itu bagaimana? Nah, DAS itu yang buat bahkan kalau tidak salah tuh yang bikin Pandas. Tapi DAS itu seperti apa? Jadi DAS itu mirip dengan DAS. Bedanya apa? Sangat sedikit bedanya sebenarnya. Tapi esensinya DAS itu tadi. Jadi ketika kita punya memori komputer yang terbatas, maka dengan DAS kita tetap bisa melakukan komputasi. Jadi misalnya memori kita cuma 1 GB, maka dengan DAS kita bisa memproses bahkan ya berapapun gigabyte yang kita punya, tinggal setelah itu di partisi atau dicangcang. Jadi nanti apa namanya prosesnya itu akan fit dengan memorinya, gitu. Jadi disesuaikan dengan memori yang punya. Gitu. Jadi nanti akan mengantri gitu istilahnya. Jadi tidak diproses sekaligus tapi
diproses berurutan gitu. Jadi meskipun lebih lama tapi tetap bisa gitu, tidak error ya. Nah, kemudian kalau PySpark gimana? PySpark ini sangat terkenal oleh speed-nya. Jadi PySpark ini sangat cepat dibandingkan Pandas dan Dash. Sangat lebih cepat. Mungkin bisa 100 kali lebih cepat untuk memproses data. Mungkin teman-teman bisa cek ya di internet benchmarknya seperti apa. PySpark ini sangat cepat. Cuman PySpark ini lebih sulit digunakan ya, lebih sulit dipakai ya untuk pemula, karena error-errornya yang ada itu yang ketika kan kita kalau sebagai programmer atau data science kita kan berdamai dengan error nih. Nah, error-error yang diproduksi oleh PySpark ketika misalnya ada missing value kemudian bikin error, misalnya seperti yang kemarin disebutkan oleh oleh Mas Haris ya, kita punya data, kita lihatnya datanya integer semua, tapi ternyata ada yang string gitu kan. Nah, ketika itu diproses dijumlahkan dengan data yang kan nggak bisa tuh. Nah, ketika itu masuk ke PySpark itu mungkin errornya akan sangat jauh lebih sulit ditebak ini apa ketimbang ketika kita memakai Pandas ataupun Dash. Seperti itu. Kemudian yang lainnya lagi, ketika kita memakai Dash, gitu kan, kita jangan berharap Dash itu preserve istilahnya itu indeks. Jadi biasanya orang yang suka memakai Pandas itu suka bermain-main di indeks, tapi ketika memakai Dash bisa dihilangkan ya, harus menemukan algoritma yang tidak tergantung pada indeks gitu. Jadi tapi tetap bisa dibaca ya, nanti mungkin sampai ke sana. Oke. Nah, sebelum jauh ke sana, silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Ada yang bertanya, Mas? Ya. Dari Reagan Sepatori. Saya belajar menggunakan Spider. Apakah penggunaan paket NumPy, Pandas, Spark, dan Dash di Jupyter sama apabila digunakan di Spider? Oh, sama. Jadi Jupyter Notebook ataupun Spider ataupun mungkin IDE yang lain dan lain-lain itu sama aja, itu kan seperti yang Mas Haris kemarin ceritakan ya, itu kan cuma sekedar alat kita untuk bekerja gitu ya, lingkungan kita bekerja, bukan lingkungan programming ya, cuma kita aja gitu, IDE gitu istilahnya. Nah, tetap kita harus install di environment kita itu Pandas, Dash dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman yang ingin mengetahui cara installnya bisa googling, misalnya mungkin saya sedikit review terkait programming environment biar teman-teman itu tidak begitu mungkin bisa untuk mengurangi kesalahpahamannya. Jadi kemarin kan kita sudah kenalkan beberapa environment ya. Yang pertama, dua diantaranya itu Conda environment ya. Conda environment ini misalnya pakai mini Conda ya misalnya. Nah, yang kedua itu virtual environment, virtual env gitu kan. Nah ini jadi install ya virtual environment itu sendiri gitu. Nah, jadi kedua environment ini beda ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu memakai Conda, maka konsistennya memakai Conda. Ketika menggunakan virtual environment ini, maka konsistennya memakai itu untuk satu environment ya. Jadi andaikan nih kita sudah membuat satu environment Conda, kita namain misalnya kemarin itu environment Bayam gitu ya. Maka ketika kita ingin menambahkan package di environment itu, maka semuanya itu harus menginstal pakai Conda. Bukan harus ya, tapi saya sarankan semuanya diinstal pakai Conda. Karena kalau tidak nanti bisa suatu saat bisa terjadi gesek atau terjadi tidak kesesuaian gitu. Jadi ketika pakai Conda maka semua installnya itu cari yang pakai Conda install gitu. Install bla 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 gitu. Caranya gimana aja di internet. Contoh gini. Ini kan saya punya matplotlib di sini ya kan. Nah, cara cari cara install matplotlib tapi untuk environment Conda saya gimana? Tinggal di browser gitu ya. Nah,
sangat mudah. Jadi tinggal Honda install matplotlib gitu kan, enter. Nah, nanti teman-teman tuh cari aja di matplot yang dari anaconda.org. Nah, jadi nanti ketika environment-nya Honda, maka installnya cari yang dari sini, yang ini misalnya. Ini tinggal di copy paste ke virtual environment-nya. Oke, kemudian sama juga, ini kan saya memakai DAS juga nih, DAS ya, dan Pandas gitu kan, dan NumPy gitu kan. Jadi installnya juga sama, cari aja misalnya Honda install DAS gitu kan, cari, nah nanti cari yang dari anak Honda. Nanti ketahuan lah namanya cara installnya ya. Jadi tidak sekedar Honda install Pandas, tapi mungkin ada sesuatu di sini yang ditentukan oleh penulis package tersebut. Nah, sama juga dengan DAS gitu kan. Jadi ya tinggal Honda install juga DAS. Nah, ini ada DAS. Nah, kemudian bagaimana kalau environment saya itu bukan Honda gitu, bukan Honda Udari. Bagaimana kalau virtual environment gitu kan? Nah, kalau virtual environment atau INV gitu ya, maka ini installnya itu pakai PIP. Oke, jadi ketika kita punya virtual environment ini, ketika kita sudah aktifkan, ketika kita mau nambah package di situ, misalnya ini kan kita perlu Pandas, Matplotlib, NumPy, dan sebagainya, maka installnya pilih yang pakai PIP. Caranya gimana? Tinggal ke Google, terus cari aja misalnya PIP install NumPy gitu kan. Nah, nanti ya udah tinggal cari sembarang ada sih, tinggal di itu aja. Cari yang ini ada dikasih tahu nih, kalau pakai Honda seperti ini, kalau pakai PIP-nya. Pilih yang pakai PIP instan apa ya? Jangan yang Honda ya, karena kan environment kita tadi virtual environment kan, virtual INV. Nah, sama juga ketika mau install DAS gitu kan, ya udah ketika aja di Google kan, misalnya pip install DAS. Nanti cari yang PIP. Jadi jangan kebalik-balik nih, Bapak dan Ibu dan para teman-teman semua nih, ada yang pakai PIP. Gitu. Jadi coba aja gitu. Nah, kalau teman-teman memakai Colavox, itu sudah ada DAS, sudah ada matplotlib dan sebagainya, jadi tinggal pakai. Misalnya nanti terdapat error, itu intermittent error karena ada ketidakstabilan di infrastruktur ya, tetapi tetap nanti ketika dicoba lagi bisa jadi lagi, gitu. bisa digunakan lagi. Nah, dari sini ada yang mau bertanya nggak? Tunggu. Ada satu lagi, Mas. Ya. Dari Dimas Rumekso Putra, mau nanya, Mas, untuk import SciPack-nya gimana ya, Mas ya? SciPack? PySpark? Ya, SciPack ya. Yang ini. Ya, SciPack itu yang kayak gimana ya? PySpark atau SciPack? Ya. Kalau di pertanyaannya PySpark sih. Ya, PySpark. Oh, PySpark ya. Cara importnya? Iya, cara importnya. Ya, tinggal import PySpark. Import PySpark. Tapi hari ini kita tidak cover PySpark ya. Nanti teman-teman bisa ekspor sendiri aja yang PySpark. Tinggal baca di dokumentasinya. Ini untuk tugas saja ya. Tugas belajar atau eksplor. Jadi teman-teman yang sudah bisa belajar PySpark ini diharapkan bisa sharing ke teman-teman yang lain. Oke, nah jadi kalau misalnya nih teman-teman memakai PySpark gitu kan, buatlah misalnya memakai Honda environment, buatlah Honda environment untuk PySpark misalnya kan. Nah, ketika teman-teman pengen kerja dengan DAS gitu kan, ya tinggal buatlah environment virtual environment untuk DAS gitu kan. Bisa Honda, bisa yang ini ya. Nah, dan sebagainya gitu. Atau dalam satu environment mungkin saja bisa gitu. Oke ya. Ada lagi nggak? Sudah, Mas, pertanyaannya. Oke, lanjut ya. Jadi pada bagian ini kita fokus ke tadi ya, ke tabular data atau Excel data lah. Ini lebih mudah diingat. Excel kita kan familiar dengan Excel.
Oke, ya, yang pertama misalnya kita akan belajar cara membuat data frame. Data frame di Pandas. Nah, data frame ini apa? Jadi data frame ini istilah untuk tabular data tadi. Jadi data yang bentuknya tabular, kalau di istilah di Pandas, di DAS, dan di PySpark itu istilahnya itu data frame. Jadi ketika orang ngomong data frame, maka dia sebenarnya ngomong tabular data gitu. Kita bisa seperti itu ya, sederhana seperti itu gitu. Nah, cara membuat tabular datanya ini seperti apa? Jadi misalnya nih, ya udah tinggal df sama dengan kita masih pakai Pandas ya, pd.data frame. Nah, ini kita sudah berhasil nih membuat data frame ya, Pandas data frame. Kita kalau lihat tipenya, tipenya Pandas. Ya, tapi ini df-nya kosong ya, ini cara lihat data. Nah, ini masih kosong karena kita memang belum disiapkan inisiasi. Nah, kemudian bagaimana caranya nambah satu kolom gitu kan? Kalau kita ngomong tabular data kan ada kolom, ada row kan. Nah, kita bisa nambahin tuh satu kolom gitu. Jadi mau nambahin data satu kolom gitu kan. Gimana caranya gitu kan? Satu kolom. Nah, jadi tinggal df, nah kurung buah seperti ini, kemudian nama kolomnya, gitu. Nama kolomnya misalnya varietas gitu ya, ini nama kolom aja lah. Nama kolomnya misalnya vol 1. Nah, kemudian sama dengan, nah di sini tuh datanya gitu, diisi datanya dalam format list, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika kita running ini si Panther, terus kemudian kita lihat hasilnya seperti apa, seperti yang ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, keluar tuh. Jadi ini datanya nih, tabular data kita. Ini 5 ya ininya, defaultnya. Kalau kita mau semuanya gitu kan, misalnya df tertampilkan semuanya. Oh, ternyata ada 10 data, ada 10 row. Kita ingin tahu panjang data kita seberapa sih? Kita learn tadi ya, kita learn panjang dari data 10. Nah, kalau nambah lagi gimana? Ya udah tinggal tambah aja gitu. Misalnya kita nambah kolom 2 gitu ya. Dan seterusnya. Misalnya kita nambah sampai 5 gitu ya. Maka ketika kita lihat ya, show gitu, df.head ada 5 kolom gitu. Nah, jadi kita sekarang pada hari ini akan mengimplementasi semua yang diajarkan sama Mas Haris kemarin ya, mulai dari loop dan sebagainya, buat fungsi dan sebagainya. Nanti akan diaplikasikan di pada pertemuan kali ini, insya Allah. Nah, kemudian kalau saya sudah punya data frame ini tipenya ya, kalau kita ingin lihat tipenya apa sih gitu kan, tinggal di type df, maka tipenya Pandas for frame data frame. Oke, kita sebut sebagai data frame, data frame. Nah, kemudian bagaimana caranya kita simpan data kita ini ke drive kita gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sini memakai Jupyter Notebook, saya kasih nama sebenarnya konsol ini tuh mirip terminal juga gitu. Jadi kalau kita lihat isinya ls gitu ya. Mungkin kalau yang pakai Windows pakai div gitu kan. Itu ada semua nih data ini gitu. Gitu. Ya, jadi nanti kita bisa lihat kalau kita mau nyimpan data hasilnya ada nggak sih gitu kan. Oke. Jadi data frame ini kalau kita mau nyimpan gitu kan, nyimpan misalnya saya mau menyimpan dalam misalnya kita mau menyimpan, maaf ya tadi ada sedikit heboh.
kita menyimpan dalam format Excel gitu kan, gimana caranya gitu kan. Nah, jadi kita buat writer dulu. Writer sama dengan Pandas ya, Excel write. Excel writer. Nah, misalnya kita kasih nama EF gitu kan, .xlsx gitu. Nah, kita pakai engine-nya. Access writer gitu. Nah, kemudian kalau Excel agak ribet ya, tapi kalau yang lain nanti tidak. EF.Excel writer-nya. Index sama dengan post. Kenapa index sama dengan post? Karena pada data frame itu otomatis kita akan punya indeks ini indeksnya nih. Nah, ketika di false nanti indeks ini nggak ngikuti yang kita simpan gitu. Biar nggak nambah satu kolom indeks gitu kan. Karena kan ini kan benar kita sebenarnya data dari database gitu. Nah, kita simpan dengan nama XLS. Oke, tinggal ini. Nah, kita lihat di drive kita ya, guys. Nah, sekarang ada nggak nih? Ada. Kita coba lagi. Nah, saya lihat di render dokumen. Sudah kita kasih nama yang lain, TF Excel. Sebentar ya. Oke, misalnya kita kasih nama. Mungkin tadi ini berada ya sekarang ini data frame XLS ini. Mungkin tadi namanya kurang bagus jadi tidak tersimpan gitu. Tapi sekarang udah bisa nih. Jadi misalnya saya hapus data frame XLS-nya, saya lihat gitu kan, tidak ada nih data frame XLS-nya. Kalau saya running lagi, saya lihat lagi, pas sekarang ada. Ini data frame-nya. Oke. Oh ya, untuk ini teman-teman sepertinya harus menginstal XLS Writer ya. Caranya gimana? Sama ya. Jadi tinggal ke Google, misalnya kalau pakai Conda ya Conda gitu ya. Conda, install, maka nanti ada yang dari Anaconda. Oke. Oke, selanjutnya selanjutnya ketika kita sudah menyimpan data ini kan kita harusnya bisa baca ya.
kita bisa baca dengan cara untuk Excel-nya tadi ya, untuk data tabular yang dalam Excel gitu. Jadi kalau ini dalam Excel seperti ini teman-teman bisa buka di Microsoft Word gitu. Microsoft Excel. Misalnya df Excel sama dengan pd.excel file nama datanya ya, ini kan nama datanya nih. Excel SX. Maka kalau kita lihat df Excel-nya head oh maaf, ini belum data frame. Jadi harus di-convert dulu df Excel.parse misalnya sheet 1 ya. Sheet 1. Oke, sekarang ada nih. Tapi data di drive kita kan ini kan XLS bentuknya kan. Tapi kalau ketika kita sudah baca seperti ini, dia tetap apa namanya Pandas data frame. Baik. Oke. Nah, kemudian di luar sana selain bentuk XLS seperti ini, yang common itu misalnya CSV file. Jadi CSV itu squared value ya. Jadi kalau kita lihat di apa namanya, kalau kita lihat datanya yang bentuknya ya itu bukan dalam bentuk Excel tapi ada komanya gitu. Misalnya contohnya misalnya kolomnya tuh col 1, col 2 gitu ya. Nanti datanya misalnya 1, nih datanya misalnya 1, 2 gitu. Jadi bentuknya itu seperti ini filenya sebenarnya kalau untuk yang CSV. Nah, jadi ketika kita punya apa namanya ketika kita sudah memiliki apa namanya ini Pandas data frame di sini gitu ya, kita bisa simpan data itu dalam bentuk CSV gitu. Jadi kita tadi di drive LS tidak ada CSV ya disini. Yang data frame-nya tidak ada CSV, kita akan simpan dalam bentuk CSV yang DFXL tadi. DFXL.to CSV itu. Bisa kasih nama sama ya. Data frame tapi ekstensinya CSV. Jadi saya tidak mau menyertakan indeks ini gitu. Nah ini ketika kita simpan seperti bisa. Oke, kita lihat NS. Nah, sekarang kita sudah punya data frame.csv ini seperti ini ya. Nah, cara bacanya gimana? Cara baliknya gimana? Ya tinggal dibaca aja gitu ya. df csv sama dengan pd.csv terus nama filenya gitu kan. Nama filenya kan tadi data frame.csv. Kalau kita lihat ada datanya. Nah, serupa juga kalau kita ingin apa namanya ingin format lain ya, format lain. Kalau kita ingin yang lain selain CSV, memang ada lagi banyak. Salah satunya CSV. Jadi step separation value, jadi bukan koma tapi tab. Oke, jadi DF, kan kita punya DF tuh, ada DF CSV, ada DF Excel dan sebagainya, terserah ya kan. Tapi kan semua juga sudah formatnya sama Pandas data frame ya. Tinggal pilih salah satu DF misalnya. To CSV gitu. Kalau untuk CSV di Pandas kita pakai CSV juga, tapi nanti ada separasi value-nya gitu ya. Frame CSV. Nah, tab gitu. Separasinya di tab. Jadi nanti instead of koma gitu ya, koma separation value ini tab separation value. Jadi kalau di CSV itu
Ya, intinya datanya itu dipisah oleh apa sih gitu, atau step apa koma, atau mungkin kita bisa spesifikasi sendiri bisa apa gitu ya. Kita lihat ya, sorry, FS kita lihat ya, sudah kita ada apa itu, maka ada nih DSV gitu. Nah, konsepnya bagaimana? Konsepnya jadi data apapun gitu ya, kita punya data dengan format apapun gitu kan, data gitu ya, berformat. Nah, kita ini bisa baca nih dengan programming ya, dibaca misalnya di sini kita pakai pandas gitu kan. Nah, nanti hasilnya kan pandas data frame kan, dari sini kita bisa simpan dalam bentuk, dalam format apapun, literally apapun, tapi ya bukan apapun juga, jadi ya seperti itu ya, kira-kira gitu. Oke, dari sini ada yang mau bertanya, monggo. Halo, ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang raise. Lanjut. Oke, monggo, dipersilakan. Oh, tidak jadi raise ternyata. Mungkin bisa lanjut aja, Mas. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang ke ya, untuk baca TSP bagaimana? Lupa ya. Lupa. Jadi kira-kira seperti inilah. Ada yang tanya ternyata Mas tadi. Maaf menyilang. Ya, monggo. Mas, untuk col 1 dan col 2 tadi gimana ya? Col 1 dan col 2. Ini maksudnya. Jadi gini, ini nama kolom aja gitu, nama kolom, terus isinya apa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, jadi itu nama kolom ya. Ya. Ada yang raise hand? Ya, monggo. Itu aja. Haidat Saiful Hayat, bisa open mic. Monggo, Pak Hayat, Pak Hadiat ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang CS, mohon maaf ya, tadi untuk Ya. yang pertama yang selain XLSX berarti yang XLSM bisa create juga ya. Terus yang kedua CSP itu prosedurnya harus import dulu atau otomatis? Halo? Ya. Halo. Jadi, ya halo. Dengar nggak suara saya? Dengar Mas, dengar. Oke. Dengar Pak. Oke. Jadi gini. Jadi kan sebenarnya kita pakai package Pandas nih. Nah, di Pandas itu udah otomatis kita bisa CSV, bisa TSV, bisa XLS gitu. Jadi Pandas ini bisa digunakan untuk memproses data-data tadi. Nah, proses yang baru kita lakukan adalah cuma baca dan tulis aja gitu. Oke. Tapi literally nggak cuma itu ya, tidak hanya yang seperti tadi saya contohkan. Jadi bisa banyak hal ya. In fact, maksudnya faktanya saya tuh suka dengan tabular data seperti ini atau data seperti ini, bahkan untuk memproses gambar gitu. Jadi gambar itu kita convert menjadi teks, dimasukin kolom gitu. Nanti dari situ baru dimasukin machine learning. Dan lebih jauh lagi, kenapa kita harus pakai data frame gitu ya? Karena nanti ketika kita membuat machine learning gitu ya, itu pun data feed-nya ada yang langsung bisa pakai data frame, ada yang enggak sih, tapi mostly bentuknya sama gitu. Monggo. Udah. Apakah menjawab pertanyaan Mas Hadiat? Jawab. Nanti kita dicoba, Pak. Oke, sip. Saya lanjutkan ya, kalau tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan lagi. Tadi kan sudah biasa. Intinya tadi ya, intinya itu ini nih. Data dari berbagai format, kemudian kita baca ini. Nah, kalau kita mau pakai Pandas, maka tipenya akan jadi Pandas data frame. Nah, setelah itu apa? Kita bisa simpan dalam berbagai format apapun gitu. Nah, di sini cuman saya baru kasih contoh CSV, TSV, XLS gitu kan. Tapi faktanya Anda bisa connect data dari manapun, misalnya dari Amazon, dari SQL, dari Postgre, nanti di convert ke Pandas juga bisa gitu. Asalkan semuanya tabular ya. Oke. Ada yang raise hand ya?
Ada Mas. Oke, Mau next. dijawab sekarang? Boleh sebelum Oh, iya. lanjut. Silakan Pak Hermansyah bisa unmute. Oke, Mas. Suara saya masuk? Ya, Masuk Pak. terdengar. Oke. Sorry tadi, Mas. Tadi apa namanya? Layarnya ini kayak loncat di saya. Apakah karena itu apa namanya? Apakah koneksi saya tidak stabil? Saya kurang paham juga. Namun ini timbul pertanyaan tadi di kode-kode yang Mas tadi tuliskan ya, yang Ya, terkait CSP sama TSP sama terakhir tadi apa itu, XL. yang SL gitu. Nah, tadi kan Masnya bikin data frame ya, yang dibikin gitu. Nah, kemudian kita mau baca file yang formatnya CSP dan yang lainnya gitu. Tapi Betul. jadi kok jadi tanda tanya sama saya, kok data yang dibaca yang dibuat tadi gitu, jadi bingung saya jadinya gitu. Mungkin Oh, itu cuma contoh aja gitu. Nanti kalau Bapak mau pakai apa data lain yang dibaca ya nggak apa-apa gitu. itu Jadi, berarti nanti apa namanya code untuk ini kayak umum read ini. tadi itu yang Itu kode-kode umum. untuk membaca itu bisa membaca data dari eksternal gitu ya? Iya, betul. Misalnya ini kan ada CSV kan. Kita punya data CSV, namanya data.csv gitu. Kalau kita pakai pd.csv, maka ya ini apapun gitu ya. Kita punya data apapun namanya ya tinggal dimasukin aja namanya di sini, terus dipastikan apa namanya pad-nya ini kan pad sebenarnya. Pad datanya itu ya udah nanti akan terbaca gitu. Cuma di sini saya contohnya pakai ini aja gitu. Data frame.csv ini yang tadi Mas buat itu ya di atasnya ya? Iya. Oh, Misalnya gitu ya, Pak. Misalnya Bapak dari Excel itu save as CSV gitu kan, bisa Ya, itu betul. dibaca dengan Ya. pada sini. Atau dari Google apa namanya Google Colab, Google Sheet, Google Sheet. Nah, yang kayak Excel itu kan bisa juga tuh disimpan as CSV gitu kan, ya udah bisa dibaca juga di sini. Atau simpan as Excel gitu kan, bisa juga. Oke. Oh iya, Ada yang pelan-pelan ya Mas. Ini. Sorry, biar bisa siap. ngikutin gitu. Siap. Oke, Untuk yang terima lain kasih. ada yang sama-sama. Oke, ya ada yang nulis di Q&A lagi Mas dari Ahmad Fatur Roman. Mas minta tolong agak pelan dikit ya Mas biar sambil ngikutin ya. Oke, siap. Bisa dipelankan lagi Mas. Oke, siap. Ada yang resen nggak? Oh, ada lagi Mas. Oke, monggo sekalian. Silakan Bu Nurul Izzah bisa. Baik, terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau tanya terkait ini. Tadi kan kita bisa ngebaca dari berbagai bentuk format file gitu. Nah, kalau meskipun dalam eksternal, ya kan ya, meskipun dari PC langsung gitu. Nah, apakah kita perlu membuat folder tertentu atau bagaimana untuk tempat penyimpanannya itu, Mas? Ini dummy question sih. Enggak, ini penting juga pertanyaannya. Jadi tinggal ini aja, tinggal misalnya nih kita coba ya working apa enggak di sini. Pada dasarnya gini, misalnya kita punya data frame ini ya, yang awalnya dari TSV itu, ketika kita lihat data kan seperti ini. Ini kita mau simpan, gitu kan? .to CSV gitu. Nah, kita mau simpan. Nah ini kan tadi saya bilang ini kan sebenarnya pad. Yang ini kan pad ya, pad datanya gitu. Misalnya kita mau simpan dalam bentuk CSV ya, CSV. Nah, di mana kita mau simpan misalnya kan? Ya tinggal sebenarnya secara konsep ya, kita kan saya di sini punya beberapa folder nih, ada demo INV sama git. Nah, tinggal gini aja. Jadi demo INV slash gitu kan. Terus namanya gitu. Nanti akan masuk ke demo INV ini gitu. Oh. Gitu. Jadi ini tuh pad gitu ya. Pad sama yang terakhir itu namanya gitu. Apakah terjawab? Berarti ini kalau misalnya di laptop kita itu sudah ternama demo NV ini misalnya? Oh enggak. Iya, apa? Gimana? Kalau ini maksud saya tuh
kalau misalnya kita upload filenya dari dari laptop kita gitu, nah foldernya kita bisakah dia terbaca langsung ke connect terintegrasi dengan laptop kita dengan nama folder tertentu, atau ini tersimpannya di ini secara online gitu, baik itu di Collabs itu ataupun di CollaWork gitu? Ini saya pakai di environment komputer saya pribadi. Jadi ini udah punya pertanyaan. Nah, baik. jadi misalnya bahkan mau baca, ini kan itu CSV ya. Kalau kita mau baca dari dalam sini ya, atau dari dalam sini itu filenya apa, tinggal ketik saja di sini. Jadi path-nya kemana gitu. Nanti akan membaca dari folder itu gitu. Baik. Oke. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Kemudian apa namanya? Tadi kan data dari berbagai apapun kita proses gitu kan, kita baca kemudian kita simpan gitu ya, dan tempat apapun. Jadi meskipun kita awalnya membaca Excel, tidak harus kita simpan dalam Excel lagi gitu. Kita bisa simpan sesuka hati kita gitu. Oke. Bahkan ada yang ini ya, yang pakai separasinya ini, kadang ada yang suka main-main separasinya tuh bukan tab gitu, tapi yang aneh gitu kan. Karena misalnya karena tab ini ada data yang mengandung T ini, maka nggak bisa kalau disimpan dalam CSV. Bisa, tapi nanti datanya akan aneh gitu ya. Dalam satu kolom tuh terdapat dua data gitu. Jadi hati-hati aja di situ. Oke, selanjutnya sekarang menginjak ke DAS. Saya coba kenalkan DAS sekalian gitu ya. DAS. Tadi kan sudah saya sebutkan ya. Bedanya apa Pandas dan DAS? Pandas very easy but not memory friendly ya. DAS itu memory friendly. Kita bisa bilang seperti itu. Oke. Nah, cara membuat DAS gimana? Jadi kita bisa membuatnya dari DAS data frame gitu. Dari Pandas data frame. Jadi gini caranya. DDF ini kan DAS data frame sama dengan kan tadi saya sudah import DAS data frame as DD kan, tinggal DD gitu ya. DD dot from Pandas gitu. From Pandas, terus data frame yang mau kita convert apa gitu. Ini saya coba ya, convert dari Pandas DF ke apa namanya DAS DF data frame ya. Nah ini tinggal kasih datanya apa, misalnya kita mau simpan mau yang di convert DF itu, tapi kita simpan di DDF. Ini kan variabel, terus ini definisi dari data yang mau kita masuk variabel itu gitu ya. DDF. Nah, ada istilah end partition. End partition itu partisi. Jadi kita mau DAS data frame ini kita mau bagi berapa gitu. Saya kita bagi menjadi 2 gitu ya. Sini. Nah, kalau kita lihat tipenya, sekarang DDF ini DAS data frame. Tadi kan Pandas data frame. Nah, kalau ini DAS data frame, maka ini DAS data frame. Jadi ketika sudah jadi DAS data frame, maka hal-hal yang komputasi selanjutnya, misalnya kita mau tadi grafik dengan memo dan sebagainya, maka kita bisa pakai nih dengan DDF ini gitu. Nah, cara lihatnya gimana? Sama gitu ya, DCF anak yang buat sama gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, DAS ini sebenarnya ini lazy komputasi. Jadi ketika .head ini sebenarnya dia mengcompute. Ini kalau DDF.head ini sebenarnya sudah tipenya itu Pandas. Kan Pandas. Tapi DDF-nya sendiri itu bukan Pandas. Itu DAS. Nah, jadi ketika kita membuat seperti ini, itu sebenarnya di komputer itu belum dikomput. Spesialnya DAS itu belum dikomput. Dia hanya dikomput ketika nanti memang diperlukan. Diperlukan untuk apa? Misalkan saya mau lihat data gitu kan, head gitu kan. Jadi ini underlying proses itu dia mengkonvert dari DAS data frame ke Pandas data frame ditampilkan gitu. Tapi sebelum kita melakukan ini,
data ini sebenarnya tidak diproses gitu. Karena nanti dia akan diparalel ke macam-macam ya. Jadi kalau teman-teman nanti baca why use does mungkin akan tercengang ya, yang cukup paham mungkin akan tercengang. Maksudnya keren gitu lah konsepnya. Oke, kemudian saya lanjutin dulu ya. Nah, kalau kita lihat nih DDF.head gitu ya tadi ya. Jadi kita mau lihat 10 gitu ya, 10 row. Ini kan panjang datanya dan DDF. Ini kan ada 10 nih. Tadi kita partisinya 2 lah. 2 kan. Kita lihat apakah dia akan membagi berapa gitu. DDF dot head misalnya 10 gitu. Nah, nanti kita cuma dapat 4 karena apa? Ini cuma partisi pertama yang ditunjukkan ke kita. Meskipun kita mintanya 10 ya. Kali ini cuma partisi pertama. Jadi partisi pertama cuma 0 sampai 4. Ini 5 data lah. Partisi kedua yang 5 berikutnya gitu. Jadi jangan panik ketika wah kok cuma 10 padahal plannya tuh kok cuma 5 ya padahal panjangnya itu 10 gitu. Karena dia dicang-cang kalau kita di sini dicang lebih dari bisa dicang 10 gitu ya. Maka ketika tadi di head kita hanya dapat 1 nih, hanya akan dapat 1 kan di partisi saja gitu. Nah, terus bagaimana caranya kalau kita sudah punya data frame nih, kita pengen ubah jadi pandas gitu, gampang sekali gitu ya. Jadi convert dari data frame ke pandas. Jadi ya df kita kasih nama pandas gitu ya. Sama dengan from das ya PDF ya pandas data frame. Ini yang kita mau convert ini kan DDF misalnya kan. DDF.compute. Nah, ketika .compute ini maka dia mengcompute menghitung PDF kita. Jadi PDF kita ini tipenya sudah pandas kan. Nah, kalau kita mau lihat ya kita lihat dia akan berupa dilihat ya. Kalau kita mau lihat semuanya itu kan tetap lihat semuanya ya. Beda dengan tadi yang Oke, mungkin ada yang raise hand, monggo di dulu sebentar. Ya, dari Antoni pribadi, Bapak Yep. Antoni pribadi bisa unmute. Monggo Pak. Saya tunggu 10 detik. Atau lanjut ke yang lainnya aja. Oke. Ada Mas Rumek Soputra. Silakan bisa bertanya. Iya, sebelumnya suara saya sudah kedengaran, Mas? Sudah. Kenapa? Suara saya sudah kedengaran. Oh, okay. sudah. Mas, saya mau nanya tadi di mengubah ke CSV yang tadi setelah Excel tadi, Mas. Itu CSV-nya memang Mas sudah ada filenya atau tadi saya sempat terlewat ya cara ngubah ke CSV-nya, Mas? Jadi pertama ini saya buat data frame kosong kan nih. Iya. Iya, Mas. Data frame kosong ketika kita lihat nggak ada nih. Nah, kemudian saya kasih 1 kolom nih. Nah, kemudian saya tambahin lagi nih banyak kolom sampai 5. Nah, ini kan sebenarnya pandas data frame, ya kan? Ya, bukan Excel, bukan TSV, bukan apa. Ini pandas data frame. Ini dalam memori komputasi aja. Jadi bentuknya tidak ada di drive kita juga ada. Oke. Nah, data ini kita bisa simpan dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk Excel nih, seperti ini caranya. Kan kita punya data frame ini, pandas data frame yang di memori komputasi yang sekarang sedang ada di komputasi ini live gitu ya. Kalau mau komputer saya mati, maka DF ini sudah nggak ada lagi gitu. Oke? Ya, Mas. Kalau kita mau baru kita simpan ke dalam bentuk Excel nih di sini nih. Itu Excel Writer. Nah, data frame ini juga tidak harus disimpan dalam bentuk Excel ya, bisa CSV, bisa TSV dan sebagainya gitu. Oke, ada jawab pertanyaan kah? Tadi untuk nyimpan ke CSV-nya itu gimana, Mas? Oh, CSV, tinggal .csv aja. Mana tadi? Ini dot apa?
data frame, ya kan? Oh, jadi Entah DF aja ya, Mas ya? Ya, tinggal .csv, lebih simpel kalau CSV, TSV dan sebagainya. Karena kan dia memang ya seperti itu ya. Oh iya, terima kasih, Tidak Mas. dependent on Windows. Oke. Ya, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih juga. Oke, lanjut. Atau ada yang tesan lagi? Enggak ya? Sudah nggak ada. Oke, lanjut. Lanjut ke tadi kan kalau kita apa namanya, kita ke operasi kan kita inginnya kita berpindah dari Excel dan sebagainya ya, kita pure via programming untuk proses data kita gitu. Nah, kadang kita punya data seperti ini nih, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan sebagainya, atau kita bikin satu ini aja yang nggak apa ya. Saya ingin mengalihkan kolom 1 ini gitu. Saya ingin mengalihkan kolom 1 ini gitu. Kemudian hasilnya saya buat satu kolom di sini, bisa kolom 6 adalah kolom 1 dikalikan 2 gitu, pangkatnya gitu ya. Gampang gitu. Jadi ternyata di apa namanya? Pandas juga gampang sekali. Kita kan punya pandas data frame ya. Misalnya kita cari deh yang DF tadi tipenya apa. Type DF. Oke, ini yang pandas ya. F.df. Seperti ini, ada kolom 1 sampai kolom 5. Kemudian kita mau menambah satu kolom di sini, tetapi dari kolom 1. Jadi ya DF, kita kasih nama kolom 6 itu. Nah, apa namanya? Tinggal ini aja, tinggal DF. Kolom mana yang kita mau proses itu kan kolom 1 ya. Tinggal dikalikan kita DF.head. Kita lihat hasilnya. Nah ini, sekarang kolom 6 ini sudah terisi dengan kuadrat dari kolom 1. Jadi mudahnya kita menggunakan apa namanya konsep data frame ini salah satu seperti itu. Jadi enak sekali gitu. Kita bisa kali, bisa bagi, bisa macam-macam. Bahkan kita juga bisa menambahkan antara kolom 1 dan kolom lainnya gitu. Misalnya kita mau buat data apa ditambahi satu kolom lagi, kolom ke-7 gitu. Sama dengan saya mau isi kolom 7 dari apa? Dari kolom ke-6 ditambah kolom ke-1 gitu. Ya udah, DF itu. Kolom pertama ditambah DF kolom ke-7 gitu. Hasilnya harusnya kolom 7 kan ini 2, ini 5, ini 12 ya. DF.head. Ups. Bentar. Oh ya, ini kolom 7 lagi, sorry ya. Ini kolom 7, ini kolom 6. Kolom 6. Yap, nih. Yang ini 2, yang ini 6, yang ini 12 gitu kan. Karena ini tambah ini gitu. Oke, monggo yang resen bisa cepat monggo ditanyakan. Tadi Pak Antonio tadi belum coba ya. Kita coba Pak Antoni, apakah jadi bertanya? Ganti yang lainnya aja. Mungkin dia bapaknya sedang sibuk. Oke, Pak Hermansyah bisa unmute dan bertanya. Oke, sudah Mas Aziz. Terima kasih. Ini Mas, mau validasi saja terkait tadi yang apa namanya, yang membaca dari folder tadi, yang saya meneruskan ini sih pertanyaan Mbak tadi yang nanya terkait kalau kita baca file kita di dalam folder gitu. Yang kalau Mas tadi kan nama foldernya demo apa gitu ya? Yep. Nah, itu nama folder terakhir atau misalnya kita nyimpannya file kita itu ada di dalam subfolder kita gitu. Misalnya subfolder kelima gitu ya. Oke. Nah, misalkan gitu. Oke. Ya, oke. Jadi pertama kita punya working directory kan. Makanya kita perlu tahu cara apa namanya lihat kita tuh berada di mana saat. Nah, kalau di sini kan pakai PWT ya. Nah, karena saya pakai OSX dan saya di sini nih gitu kan. Nah, ini working directory saya, maka program pertemuan 3 Jupyter ini ada di sini juga gitu. LS
saya bukanya di sini ya maksudnya. Jadi makanya saya sekarang ada di sini ini pertemuan 3 ini. Nah, ketika file program saya di sini, ketika saya mau baca file di folder yang sama, maka tidak perlu slash seperti ini gitu. Oke. Tapi ketika yang saya mau baca atau yang saya mau tulis itu di folder masuk panjang nggak masalah gitu, tinggal di slash aja gitu. Jadi misalnya df.csv ya, misalnya folder A / folder B / dan seterusnya gitu sampai namanya gitu kan, nama file gitu .csv, it's okay gitu. Oke ya, mudah-mudahan terjawab. Oke, yang lain monggo. Thank you, Mas. Siap. Dari Mas Gunawan, Monggo Mas Gunawan. bisa unmute. Silakan Mas Gunawan. Bisa Ganti unmute aja lah. dulu. Ganti lagi aja yang lain dulu juga. Biar cepat. Sudah habis Mas, tadi itu yang bertanya sebelumnya. Oke. Jadi kan kita bisa mengoperasikan antar kolom yang kita mau, kita bisa mengoperasikan kolom itu dengan suatu bilangan konstanta gitu ya, seperti ini bilangan konstanta, atau kita mau ini tuh mau dibagi, mau dikali itu bisa gitu ya, serah gitu. Artinya atomic binary operation itu di sini berlaku ya, kayak tambah, kurang, bagi, pangkat itu kali-kali ya. Nah, oke, jadi nanti teman-teman bisa memanipulasi itu semua di sini. Oke, lanjut, nanti bisa bereksperimen ya. Nah, sekarang kalau saya punya dash data frame, gitu kan? Tadi kan kita sudah punya dash data frame, DDF kalau nggak salah namanya. Nah, DDF. Ya, ini kan dash data frame strukturnya seperti ini, berarti dash data frame ya, DDF saya gitu. Nah, kalau pandas kan gampang tuh tadi caranya menambahkan data ya, tinggal df gitu kan, nama kolom gitu kan, terus datanya dalam bentuk list gitu kan. Nah, kalau dash tidak seperti itu. Nah, dash punya API sendiri, artinya dia punya cara sendiri ya kan. Jadi kalau memang dari array dari list gitu ya, jadi harus kalau kita paksakan itu nanti error gitu ya. Jadi kita tidak pakai itu, tapi saja from array ya udah dd.from array gitu ya. Nah, data kita jadikan numpy array. Yang tadi kita butuh numpy ya. Oke, seperti ini. Ini harus diisi panjang datanya sama dengan len data ini ya. Ini panjangnya berapa sih? 10. Oke, kita tambah data misalnya seperti ini ya. Data. Nah, data seperti ini 10 ya. Nah, kalau kita lihat DDF. Nah, ini nama kolom ini sudah ada nih. Saya jangan nama kolom ya, misalnya 5 gitu. Nah, sudah ada nih. Ini karena ininya satu ya tadi, jadi tidak terlihat. Kalau ingin terlihat ya DDF di compute aja, compute kan, kelihatan semuanya. Karena sudah jadi data frame. Data frame. Ini tadi kolom 6. Tapi kalau untuk menambah kolom gitu kan, nambah kolom 1 gitu ya, di sini tidak bisa langsung dari list gitu ya. Jadi harus diubah ke numpy array kalau memang kita mau itu udah, kemudian ini dari from array, dari dash data frame, bukan PD ya tapi PD. Oke, lanjut. Di dash gimana caranya kalau kita ingin mengoperasikan gitu kan? Operasikan satu kolom sekaligus di dash. Kalau di pandas kan tadi misalnya ini pandas data frame gitu kan, misalnya kita mau simpan di kolom ke-7 gitu ya, kolom ke-7 kan kita bisa langsung kan DDF misalnya kolom 1 dibagi DDF ya, kolom 2 gitu.
ternyata di das ini sama. Oke, jadi kalau kita lihat DDF.get gitu. Apa namanya? Akan ada kolom 7 gitu. Sebentar. Kolom 7, kolom 1 dibagi kolom 2. Iya benar. Gitu. Oke. Kalau komplit ya. Ya, seperti ini gitu. Karena kan ini dibagi ini kan. Ya, masuknya 1. Oke, lanjut. Bisa nggak sih kalau di sini saya ditambahin konstanta misalnya 5, 9 gitu, bisa aja. Masih cuci. Oke. Sama. Jadi bisa gitu ya. Kemudian yang penting tadi ya, yang penting seperti yang disampaikan Mas Haris kemarin, data ini tuh dan data itu sama-sama numerik. Oke, kemudian bagaimana caranya kita mengetahui ini kan data frame nih. Cara mengetahui di sini tipenya apa aja sih? Tinggal ddf.dtype. Nah, tahu nih. Oh, kolom pertama integer, kolom kedua integer, kolom dan sebagainya, terus nama kolom ini objek ternyata gitu ya. Nama kolomnya objek dan nomor itu float. Objek itu artinya dia mungkin tidak konsisten di sini gitu. Mungkin bisa berupa ada stringnya dan sebagainya gitu, objek gitu. Meskipun di sini faktanya kita lihatnya kayak number gitu. Hati-hati di sini. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana caranya mengubah tipe data ya di das ini gitu. Jadi kan saya punya tipe data kolom 1 ini integer kan, saya mau buat jadi string bisa nggak sih? Bisa gitu ya. Jadi ubah data di tipe data. Jadi DDF misalnya saya mau kolom ke-8 ini adalah string dari kolom pertama gitu kan. Misalnya kolom 8 itu sama dengan DDF dari kolom pertama, tapi saya type str string. Maka kolom 8 itu nanti tipenya string df.getType. Nah, kolom 8 itu objek atau string itu masuk objek ya di sini. Oke, di Pandas juga mirip-mirip ya, bisa dicari teman-teman nanti untuk Pandas seperti apa. Oke, ya ini kan tadi kolom 8 kan objek kan, kolom nama kolom juga objek, kolom 6 juga objek, tapi ini isinya kemungkinan string gitu. Nah, kita bisa ubah ini menjadi integer misalnya kan dia angka semua kan di sini. Kita ubah aja nih yang kolom-kolomnya seperti itu kan. Jadi kita ubah. Udah kolom 1, tapi ini yang mau kita ubah kan nama call ya. Nama call as type integer. Terus lagi lainnya ini kan kolom 6 juga, terus yang kolom 8. Sekarang ddf.getTypes. Nah, sekarang yang tadi objek-objek ini kan tadi kan ini objek kan sekarang sudah integer. Intinya apa? Dengan das ataupun dengan Pandas ataupun dengan yang lain itu ada konsep namanya kita bisa mengubah data gitu. Mengubah tipe data lebih tepat. Oke, lanjut. Nah, kita kan punya kalau kita ini ya, kalau kita lihat apa DDF tadi, kalau kita mau melihat 5 data pertama kan head gitu ya. Ini kan 5 data pertama, tapi ini karena apa namanya cuman satu porsi sedikit. Jadi seperti ya. Kalau kita ingin lihat jangan PDF ya, mungkin PDF aja. Nah, ini kan yang biar kelihatan ya, kita pakai yang Pandas tadi. 5 pertama. Kalau kita ingin lihat 5 yang terakhir gimana? Tile gitu. Ya kan? Tile. Seluruhnya kan dari ini jadi ini. Oke, lanjut. Kalau kita mau ngambil satu data gimana? Misalnya saya ingin ngambil kolom ke-7 nih dari data frame ataupun Pandas data frame gitu. Jadi gampang sebenarnya. Jadi misalnya saya mau kolom 7, saya mau ambil ya udah tinggal DDF ini yang dari das ya. Kolom 7. Nah, ini kita ubah jadi list.
JS kolom 7, maka isinya apa? List sekarang ini. Tipenya type kolom 7 list. Oke. Pandas juga sama seperti itu. Oke, kemudian ini ambil data ya. Oke, lanjut apa namanya? Sortir data frame juga bisa ya. Misalnya DDF Z sama dengan DDF dot DDF kan biasa tuh kita di Excel itu ya kayak gitu kan. Misalnya kita mau sort kolom 1 gitu, based on kolom 1 gitu. Ya udah, ada DDF Z ini kalau kita lihat. Oh, salah ini, salah apa namanya? Salah. Ya, seperti ini. Jadi sekarang sudah di sort gitu ya. Kita bisa sort dengan based on kolom yang lain-lain gitu. Tunggu kalau ada yang mau bertanya dulu. Bisa raise hand. Ada dari Q&A Mas, dari chat. Untuk file yang dalam bentuk CSV, apakah bisa di running langsung di komputer lain jika tidak dikirim file data? Mas Mujirin masih unmute, misalkan. Oke, sorry. Ini maksudnya saya punya file CSV, kemudian komputer teman saya punya file ingin baca data kita gitu ya? Ya, sepertinya gitu. Kalau seperti itu maka harus dikasih akses misalnya dengan SSH gitu ya. Seperti yang waktu itu kita ngasih akses apa namanya, kita mau akses kita gitu ya dengan saya itu. Oke, yang lanjutnya. Ada yang bertanya Mas, ini sepertinya tunggu. Dari Mbak Linda. Output 80 kenapa yang keluar 10.0 semua ya Mas, padahal isi kolom 7 bukan 10. Wah, ini harus dilihat datanya sih. Oke ya, saya harus lihat yang Mbak Linda lakukan. Oke. Output 80 di sini ya ini. Kenapa tadi? Iya, sepertinya 80. Itu Mas, itu kan. Keluar kok 10 semua, bukan apa tuh? Padahal isi kolom 7 itu ini. Ini kan DF. Kalau DF iyalah kolom 7-nya seperti ini. Kalau DDF ini kan DDF yang dilihat ya, bukan DF. Kalau mau lihat, isinya memang 10 semua nih. Oke, ya. Oke, kalau sorting dengan pandas gimana? Ada, ya kan? Tinggal cari aja nanti teman-teman. Tapi tidak serumit ini gitu. Ya. Kita lanjut ke bagaimana kalau kita punya pandas ya. DF ini kan pandas nih. Ini pandas, kita mau ganti nama nih kolomnya gitu ya. Oke, tinggal ini aja. df.rename. Nah, ini kolom sama dengan ini dictionary ya. Kemarin udah belajar dictionary kan. Misalnya kol 1 jadi kol A gitu ya. Terus kol 2 menjadi kol B gitu. Dan maka kalau kita lihat DF sekarang udah berubah nih, kol A dan kol B seperti yang kita definisikan. Jadi ini kolom lama, ini kolom barunya apa gitu. Oke, lanjut. Kalau pengen ganti semua kolom gimana ya? Tinggal di ini ya, tinggal di definisi semua gitu, atau dalam bentuk list juga bisa. Misalnya DF kolom sama dengan sesuatu. Apalagi yang penting ya konsep. Oke, bagaimana kan di Excel kita juga bisa filter kan? Filter. Saya mau ngambil data yang misalnya nih di kolom ke-7 ini saya mau ngambil semua data, tapi dengan catatan
yang kolom 7-nya itu kurang dari 12 misalnya. Kan harusnya dapat cuma 2 nih, 2 sama 6 ya. Oke, jadi gini aja misalnya DF7 gitu ya. Kita sebut DF7. DF ini caranya. Kolom 7 ini lebih dari kita kurang dari tadi ya, kurang dari 12. Maka kalau kita lihat DF7-nya ini, ya kita cuma punya 2 data di sini karena kondisi ini cuma terpenuhi oleh 2 data ini. Plannya juga panjang datanya itu 7, juga cuma 2. Oke, jadi konsepnya apa di sini? Jadi yang dimasukkan ke sini itu operasi apa namanya, nilainya itu true atau false, itu boolean ya. Jadi sepanjang ini boolean kita bisa apa namanya, bisa filter ya, untuk filter untuk apapun gitu ya. Apakah benar ini boolean? Ya kita coba aja ya. Tuh, true, false gitu. Jadi ini tuh DF kolom 7 apakah kurang dari 12 ya? Yang data pertama iya, data kedua iya, yang kondisinya false kan. Ya, contoh yang lain misalnya, jadi jangan bingung ketika ada seperti ini. Intinya itu ini apa namanya, logika matematik ya, logika matematik. Ini misalnya or gitu ya, kalau or itu pakai ini ya, garis lurus. Jadi saya mau ambil dari DF ini, misalnya ini, saya mau ngambil kolom 7 yang kurang dari 12 dan kolom A-nya itu lebih dari 8 misalnya. Ya udah, itu kan or gitu ya. Kalau n itu ini seperti kita coba ini ya. DF kol 1 ini misalnya lebih dari 8. Kita lihat invalid syntax. Kolom 1-nya enggak ada. DF kol 1 enggak ada. Oh iya, kan kita sudah ubah ya. Kol 1 DF-nya itu kan kol A ya. Sorry. Yep. Ini apa lagi nih? Is empty for any. Oh, ini bukan segitu. Bentar, saya cari tahu. Oke, ini perlu di ini tadi itu ambigu. Oke, sekarang udah nggak ambigu. Jadi data-data yang kolom ke-7 lebih kurang dari 12, tetapi dan juga lebih dari 8, biasanya nggak ada ya, karena kan data yang kolom 7-nya lebih kurang dari 12 kan cuma 6 dan 2, tetapi ketika kita lihat di kolom A-nya 1 dan 2 kan tidak lebih dari 8, makanya kolom ini kosong. Tapi kalau ini or ya, maka ada anak atau ya, itu atau ini gitu. Ini atau ini. Yap, ada. Hasilnya ya semua data yang kurang dari 12 di kolom 7 dan kolom A-nya itu tidak 8. Jadi di sini itu kalau teman-teman print tadi ya, ini truth value gitu. Jadi true, false, gitu. Jadi mereka mengcompute based on ini gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut yang penting apa ya? Oke, sekarang konsep yang agak lebih tinggi ya, mapping. Nah, ini sebenarnya kan mapping nih tadi kita mapping dari kolom 7 ke kolom A dan bukan ini. Ini ya, yang nambah kolom baru itu kan sebenarnya mapping. Saya pengen mapping bisa dari kolom 6 menjadi kolom 6 lagi, tapi dengan tipe data integer. Jadi dari setiap row di sini itu di map ke sini gitu ya. Di fungsi di map gitu ya, situ artinya kita semacam ya di mapping konsep yang lebih mudah dipahami mapping nggak tahu ya. Oke, untuk mapping misalnya saya punya
data frame seperti ini. Kita buat data frame baru. Nah, kemudian isinya itu misalnya seperti ini. Saya punya gender, ada L, ada laki-laki, ada teman-teman ya. Nah, kemudian saya misalnya convert ke das dengan part 1 ini. Kalau part 1 seperti ini kan mirip apa sama dengan pandas itu. Nah, kita lihat datanya. Oke. Seperti ini. Nah, misalnya ini ya. Nah, sekarang ini kan biasanya nih ketika kita doing data science ya, itu data itu tidak seragam. Misalnya dari forum terutama tuh, yang kalau kita harus ngisi misalnya respondennya itu free text gitu kan. Nah, dia ada yang mungkin gendernya nulis L, ada yang laki-laki tapi L di depan besar, ada yang kecil semua, ada yang L aja gitu kan, ada yang X bahkan, ada yang nggak ngisi bahkan gitu kan. Nah, kita mau coba mapping data ini biar seragam gitu kan. Nah, misalnya mappingnya seperti ini. Jadi pokoknya yang L laki-laki kecil semua ini dan L kecil L besar laki-laki gitu. Saya mau map ke laki-laki gitu biar seragam. Jadi semua itu laki-laki tapi L-nya kecil semua dan ada ini ya dasnya. Kemudian yang P perempuan, P-nya kecil, P-nya besar itu semuanya nanti jadi perempuan, gitu kan? Ini mappingnya, definisi dan mappingnya. Oke. Nah, jadi untuk keperluan ini agak kompleks. Nah, jadi saya buat dulu satu fungsi, oke ya. Jadi ini fungsi kemarin sudah pertemuan kemarin sudah diceritakan sama Mas Haris ya untuk membuat fungsi itu seperti apa. Jadi saya buat fungsi seperti ini untuk mapping. Teman-teman bisa buat sesuai dengan teman-teman yang lain ya. Jadi mapping apa? Intinya dari transform value ini kan cuma fungsi gitu kan. Fungsi untuk mentransform dari ini ke ini gitu kan. Nah, jadi ini tuh teman-teman bisa ganti dengan yang lain ya, tidak harus seperti ini gitu. Oke. Nah, kalau di Pandas bagaimana? Saya mau mengubah dari data yang seperti ini menjadi lebih seragam gitu ya. Jadi kita definisikan fungsinya dulu ya kan. Kemudian saya pengennya mappingnya seperti ini, nanti teman-teman bisa pakai mapping yang lain, dan ini juga bisa pakai yang lain. Nah, intinya itu di ini ya, di transformasinya, di apply ya, di apply. Jadi ini konsep baru, jadi kita bisa membuat apa namanya, bisa mentransform data dari yang sebelumnya seperti ini menjadi tidak seperti itu. Tapi teman-teman bebas nanti bisa membuat apapun ya. DF-nya tadi isinya cuman gender dan isinya tidak berantakan. Saya ubah menjadi tambah kolom baru, yaitu dengan namanya kolom, dengan ini fungsinya, kemudian ini argumennya, kan? Argumennya itu mapping dan kolom name. Oke, kolom name-nya yang mau saya transform itu gender. Oke, nah ini diikuti aja gitu ya, dan sebagainya gitu. df.get. Nah sekarang ini kolomnya ini lebih apa namanya? Kita lihat 10 gitu ya. Yang awalnya L jadi laki-laki, yang awalnya lakinya besar di depan menjadi kecil, semuanya diseragamkan menjadi seperti ini. Tinggal yang enggak ini memang saya tidak ngasih ini ya, tidak ngasih mappingnya kemana gitu. Nah, tapi pada kali ini sebenarnya df.apply ini kita bisa dengan fungsi apapun gitu. Intinya kita bisa mentransform suatu data atau kita mapping ke yang lain dengan sesuai kebutuhan kita gitu ya. Nanti saya contohkan sampai ke sana nanti. Jadi tidak usah bingung dulu dengan
ini mapping column name terus macam-macam ya. Try accept, mungkin kemarin belum dijelaskan try accept. Nanti coba bisa. Oke. Nah, sekarang coba saya jelasin dulu try dan accept. Try dan accept ini apa? Ini sebenarnya konsep dasar ya di programming. Untuk apa sih gunanya gitu ya? Jadi kalau kita punya program, itu kadang logiknya itu belum tercapture semua gitu. Jadi misalnya gini, saya punya data, misalnya data sama dengan list ya, 1, 2, 3, ternyata ada 4 yang string gitu ya, 5 gitu kan, 6 gitu. Nah, ketika kita punya program seperti ini, misalnya for d in data gitu kan, kita ubah seperti yang kemarin Mas Haris gitu ya, misalnya new data gitu buat container untuk men-store nanti apapun yang kita proses di sini, ya kan, ini prosesnya misalnya. Yaitu new data sama dengan apa ya, misalnya dikuadratkan gitu ya, jadi d kali dikuadratkan gitu. Nah, ini kan harusnya error nih di sini nih, di 4 ini. Kalau kita paksa nih jalankan, maka error. Untuk error kan. Karena apa? Karena string tidak bisa dipangkatkan gitu kan. Nah, fungsi try dan apa namanya dan accept tadi itu kita bisa melewati error ini gitu. Contoh ya, jadi gini, saya coba aja gitu, try gitu. Kalau ini gagal ya kita nggak tahu gagalnya kenapa ya, kita bisa print aja gitu, try misalnya accept gitu ya. Saya print errornya apa gitu. Nah, ini program saya jalan nih. Meskipun ada error di situ, tapi program saya tetap jalan. Oke ya, ini errornya ini. Nah, new data ini tentu saja karena tadi di sini error pas 4, maka tidak dapat kuadrat ya. New data, oh sorry ini. New data harusnya .pen ini. Tambahkan. Ya kan? 149 misalnya ada 16 kan kalau ini datanya benar kan. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi ketika kita membuat program yang service yang running setiap saat, ketika jutaan orang mengakses, maka ketika ada satu orang nyeleneh gitu yang memasukkan angka yang salah, program itu nggak harus mati gitu. Kalau mati kan nanti mati semua kan, orang jadi tidak bisa akses. Jadi yang hal-hal seperti yang belum kita tahu karakternya, kita bisa seperti ini gitu. Ya kan, misalnya kalau untuk sini kan cuma di print aja ya. Misalnya kita kasih new data.pen, kasih nama non gitu, karena invalid gitu kan. Maka nanti di sini ada none gitu. Nah, tapi program kita tuh nggak error gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya monggo tentang try dan accept ini. Yang ingin bertanya bisa raise hand. Ada yang bertanya, Mas? Ya, monggo. Dari Mbak Inur, bisa unmute, Mbak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mujiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Inur. tadi saya agak kelewat yang ketika kita mau mengubah yang ini tadi yang gender menjadi yang new column itu. Yang tadi Pak Ya. agak ke bawah. Saya mau ini kan di sini kan ada data yang misalnya kayak laki itu kan tetap jadi laki gitu ya dari gendernya yang nomor 4 itu ya. Mbak Inur, sebentar ya. Saya ada yang mau dibicarakan sebentar. Oh, nggih. Oke, sebentar. Ya, kita tunggu dulu ya, Pak.
Halo Banjur, moga-moga. Oh, enggak. Pak Iya, Mujirin, maaf. yang Yep. misalnya kalau laki itu kenapa dia new kolomnya itu tidak bisa menjadi laki-laki? Sedangkan kalau misalnya kayak X kan dia tetap X. Nah, kalau data yang kayaknya tidak bisa kita deteksi itu bisa enggak kita kasih warna gitu sehingga kan ini misalnya datanya kan banyak gitu ya Pak ya. Nah, itu bisa enggak seperti itu? Jadi gas itu di sini kita tidak bermain warna ya, kan ini program kan kita kalau dikasih warna kita bisa lihat ya. Jadi yang di print di sini itu sebenarnya cuman kayak semacam ya tampilan sederhananya gitu. Jadi tidak ada konsep warna di sini. Atau mungkin saya nggak tahu ya, tapi sejauh saya tahu ini nggak bisa diwarnain. Nah, ini kenapa laki tetap laki karena di sini tidak dikasih definisi ini kan nggak ada nih mappingnya. Tapi kalau kita tambah ini laki, maka ini akan saya berarti enggak ini. Oh iya. Kan, Oke, terima kasih Pak Mujirin. Sama-sama Mbak. Monggo yang lain kalau ada, kalau enggak langsung lanjut. Yang lain bisa kalau ingin bertanya raise hand. Saya tunggu beberapa detik. Pas saya menjelaskan kalau ada yang raise hand langsung raise hand aja ya kalau ada yang pengen bertanya gitu. Ya, nanti silakan langsung raise hand ya jika ingin bertanya. Oke, kemudian sekarang ada lagi konsep yang disebut join ya. Jadi kita kadang kalau kerja itu nggak mungkin cuma satu data kan, ada berbagai banyak data gitu kan. Nah, dan ini kita bisa join, jadinya kita bisa tumpuk dalam satu tempat gitu. Tumpuk tambahkanlah intinya gitu ya. Jadi misalnya saya punya DF1 sama dengan DF aja ya. DF2 misalnya DF juga. Ini contoh yang jelek sebenarnya karena saya malas membuat data frame baru lagi. Dengan DF isinya seperti apa? Seperti ini kan isinya kan. Oh ini das ya. DF sama dengan DF. Saya komplit aja. Jadi sekarang DF-nya sudah jadi pandas. Salah. T. Oh ini sudah pandas. Oh sudah pandas. Oke. Karena sudah pandas langsung aja ya. Saya punya data frame 1, data frame 2 ataupun infinite data frame gitu ya. Banyak banget data frame-nya. Nah, kita bisa jadiin satu gitu dengan cara concat. Jadi misalnya saya punya DF3 sama dengan gabungan antara DF1 dan DF2 gitu ya. Concat. Nah, ini di sini aja nih. Nah, DF1, DF2. Nah, ini kan sebenarnya bisa dipindah ya. Nah, ini di atas gitu ya. Ini ya udah sini di atas. Nah, DF3 ini kalau kita lihat panjangnya DF3, kita lihat panjang yang lain juga yaitu DF1 dan DF2, harusnya kan DF3 ini adalah jumlahan antara DF1 dan DF2 kan. Ya, ini kan ini 15 malah jumlahnya 28. DF3.head. Ada banyak ya. Jadi ini DF pertama tadi yang di atas, kemudian selanjutnya lagi gitu. Ini indeksnya yang ikut nih. 0 sampai 13, 0 sampai 13. Artinya 28. Oke, jadi kalau teman-teman mau nambahkan lagi ya boleh aja ditambahkan lagi di sini di data ini ya. DF1, DF2, DF3, DF4, DF5 dan sebagainya gitu. Paling pastikan bahwa nama kolomnya sama gitu. Oke. Yang lain lagi. Jadi nanti teman-teman tolong explore ya, explore apa namanya sebagai tugas. Jadi ini kan istilahnya sebenarnya istilah join data ya. Join data itu ada left join, ada right join, ada macam-macam ya. Ada intersection, ada outer join, inner join, ada outer join.
dan semuanya. Jadi teman-teman nanti explore sendiri aja. Jadi kita bisa gabung, tapi kalau live join maka seperti apa, live join maka seperti apa, inner join maka seperti apa, auto join seperti apa gitu. Jadi tolong dibiasakan aja. Kalau inner join maka irisannya yang akan hasilnya itu adalah irisannya. Kalau auto join maka hasilnya itu selain dari irisannya gitu dan sebagainya ya. Kemudian saya mau bahas yang function tadi biar lebih jelas. Yang tadi kan belum jelas ya yang ini. Yang ini. Jadi kalau saya punya data, saya ingin mapping ke sesuatu yang sangat-sangat custom, yang hanya saya yang buat gitu ya, misalnya kan, itu bisa aja. Kemudian tadi cara play-nya seperti ini. Oke. Intinya gini, intinya saya punya fungsi. Oke, fungsi ini maka disamakan yang di sini, ini fungsi ini. Oke, nah argumen dari fungsi itu apa? Ini ada mapping, ada kolom gitu kan. Nah, row itu apa? Row itu udah default lah ya. Itu adalah row dari kolom-kolom yang ada gitu. Nah, kemudian yang penting itu ya tadi ya. Ada, jadi selain row itu ditulis di sini di argumennya mapping sama kolomnya. Oke. Nah, fungsi ini seperti apa ya? Fungsi kan bebas ya, bisa sesuatu yang sangat mudah gitu kan. Misalnya ini kan return-nya. Oke, untuk lebih mudah saya coba buat data frame dulu yang mudah ya, misalnya df sama dengan pt. Data frame df misalnya a ya, nggak kalau satu ya cepat a misalnya 1, 2, 3, 4, nah oke df a. Nah, jadi kita bisa mapping A ini ke apapun yang kita mau sebenarnya. Dengan apply ini, tadi kan kita bisa yang sebelumnya itu kan bisa jumlahkan dari kolom kolom apa, dibagi, dikali dan sebagainya gitu ya. Ini untuk filter seperti ini. Nah, dengan fungsi apply ini kita bisa mapping dengan sangat-sangat custom gitu. Contohnya apa? Jadi nanti row ini tuh sebenarnya representasi dari ini gitu. Ini row 1, row 2 dan sebagainya. Jadi kalau kita print ya, print row nama fungsinya apa, misalnya nama kolomnya kolom A kan, misalnya kita return apa, return ya huruf A gitu, maka new kolomnya ini misalnya B gitu, maka semuanya akan return huruf A. Tapi ini row A itu apa? Ya isinya ini. Kita lihat, choose, got unexpected keyword argument meta. Ini tadi gas. Nah, nih. Jadi saya ingin membuat kolom baru dari row yang lama, tapi di sini saya dummy sekali ya, cuma ngasih pokoknya apapun nilainya saya kasih A gitu. Tapi kita bisa sangat custom gitu. Ini kan printnya tadi ya, print di sini nih. Kalau kita kasih ya, ini dulu datanya. Ya, ini kan, ini loh datanya 1, 2, 3. Nah, kita bisa mapping nih. Jadi misalnya ini data ya, D sama dengan ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa anything gitu. Misalnya saya mau return suatu value pokoknya kalau saya mau mapping nih dari sini. Pokoknya kalau dia bilangan kalau dia sama dengan 3, maka saya akan ganti dia menjadi kuadratnya gitu kan. Bisa aja ya udah tinggal berarti kan if jika D sama dengan 3 gitu kan, maka misalnya di sini pas dulu else-nya misalnya pokoknya kalau selain 3 ya pilihan itu sendiri gitu kan. Berarti kan return-nya apa? Return-nya kan D kan. Return-nya bukan return-nya, misalnya saya kasih nama apa ya? Reset ya.
kita kasih nama R gitu ya, R sama dengan D. Jadi pokoknya kalau D sama dengan 3 saya belum proses, tapi kalau D sama dengan selain 3 maka proseslah sama dengan data itu sendiri gitu. Nah ini saya ganti, kalau D sama dengan 3 saya ganti R sama dengan misalnya kuadratnya, D kuadratnya. Nah ini kita lihat R-nya kan, maka nanti kolom baru yaitu kolom B, nanti isinya itu bukan A seperti tadi ya, tapi 1, 2, 9, 4, 5 gitu. Kita coba. Nih, 1, 2, 9, 4, 5 gitu. Terus jadi di sini tuh you can do anything ya. Jadi mau terserah mau diapain nih data ini nih. Data pertama mau diapain, data kedua mau diapain gitu. Nah, bahkan kalau misalnya gini, kita buat fungsi lagi, ini fungsi 2 gitu. Nah, D row A kan ini kan row A ya, jadi huruf ini kan. Nah, sekarang kalau misalnya D2 sama dengan kan kita punya data A dan B nih, row dari B gitu. Nah, misalnya untuk D sama dengan 3, saya mau ini ditambah dengan D2 gitu. Nah, ini saya kasih nama C, kolom barunya ya. Nah, ketika dia A-nya itu kan A ya, A-nya sama dengan 3, maka ditambah D2. D2 itu kan kita tambah D2. Oh, ini salah, sorry. Oh, ini fungsinya belum dikasih fungsi 2. Oke, sekarang kan berarti kan 9 ditambah 18 ya. 9 ditambah 9 kan, ini kan D kuadrat 9, D2 kan 9, jadinya 18 gitu. Jadi ini tinggal diganti-ganti fungsinya gitu. Oke, ada yang mau bertanya nggak di sini? Konsep di sini mungkin agak sedikit membingungkan. Monggo. Bisa raise hand yang ingin bertanya. Oke, lanjut ya. Ada yang Jadi bertanya. Oh, enggak lanjut Mas, lanjut. Oke. Jadi kadang kita punya data yang ada banyak kosongnya seperti ini. Jadi saya punya data seperti ini, ada non gitu kan. Saya mau buat data jadi data frame, dibuat jadi datas juga misalnya kan. Nah, PDF-nya seperti ini. Sorry ya. Oke. Ini partisinya satu aja pun yang kelihatan. Oke, ada yang nan ini karena gini nggak ada datanya ya. Nah, ini kita bisa isi dengan data yang kita mau gitu. Kalau nan kita isi apa gitu ya. Jadi untuk yang df gitu kan, misalnya df.fill yang nan-nya ini kita ganti 0 gitu. Nah, sekarang df-nya .head, maka yang tadi awalnya nanan itu jadi 0 gitu. Ya. Kalau untuk yang DDF gimana? DDF.head. Ini masih ada nanya kan? Nah, DDF.head juga sama. Tidak data frame. Ya, kalau DDF ini saya kasih 0,1 lah. DDF.head. Yap. Sekarang ganti 0,1 kan, yang awalnya itu nan gitu. Oke, nah sekarang kita belajar group by. Nah, kita pengen mengelompokkan data tuh biasanya tuh dari misalnya kita punya data ya, data yang seperti di atas ini, saya pengen di grup gitu. Di grup by misalnya by A dan B misalnya kan. Kemudian saya mau sum hasilnya gitu. Oke, jadi misalnya nih, saya punya kolom A, saya punya kolom B dan sebagainya. Nah, saya ingin data B ini saya group by, tapi agregatnya itu sum gitu. Gimana caranya? Ya, jadi misalnya kita kasih nama df A ya, sama dengan df group by. Nah ini
indeks yang mau di grup by apa? A, misalnya kita maunya A ya. Kemudian yang mau apa? Untuk yang menggrupkan A ini, yang untuk di grup apa gitu kan? B misalnya. Terus pakai sum agregatnya ya. Nah, DFA ini kalau dilihat ya hasilnya grup by-nya gitu. Jadi kan apa namanya? Yang 00 ini ada yang 0 itu 18. Datanya banyak ya. Datanya cuma seperti ini. Yang 0000 ini di A kan di grup B ini, jadi yang B-nya itu 4 ditambah 6, 10 ditambah 1, 11 ditambah 7, 18. Maka untuk A sama dengan 0,0 maka ada 18. Nah, untuk yang A sama dengan 9 dia cuma dapat 0 kan, cuma ada 1 kan. Jadi ini grup B-nya seperti itu. Oke, kalau mau bertanya silakan lanjut. Nah, apa namanya? Nah, DFA ini kan aneh nih ya. Jadi ini A, di sini kosong gitu kan. Kita bisa reset indeks ini kan, A ini kan jadi indeks sekarang ini. Nah, kita bisa reset indeks biar apa namanya? Jadi kolom lagi, bukan indeks. Nah, sekarang A ini sekarang sudah jadi kolom gitu. B-nya juga tetap kolom ya. Oke, lanjut. Yang atas ini juga bisa dilakukan secara langsung ya. Langsung apa namanya? Tidak harus gitu ya. Jadi coba langsung di sini nih. Langsung tapi caranya ini untuk yang DDF, sorry. DDF kita tadi ini ya. Untuk yang DAS data frame. Kita coba DDF. Yep. Ini untuk yang untuk yang DAS data frame. Karena DDF kita kan seperti ini kan, nilainya itu ada yang 0,1, ada yang 9, ada yang 0,0 ya kan. Yang 0,0 totalnya ada 8 kan, kita sum di sini dan sebagainya gitu. Oke, jadi di sini tidak hanya sum ya, jadi teman-teman bisa explore lebih jauh. Jadi yang umum sum, average, maksimum, minimum dan sebagainya itu ada, tinggal dipakai. Kalau mau custom pun bisa gitu kan, dengan ini aja nanti juga bisa dengan apa fungsinya tadi saya ajarkan, mapping tadi yang custom. Oke, bagaimana kalau kita ingin lebih jauh ya untuk grup by ini lebih jauh? Tadi kan saya punya DDF seperti ini ya kan. Saya mau grouping berdasarkan dua hal gitu, misalnya saya mau grouping dengan A dan B gitu kan. Kemudian agregatnya itu untuk yang C ini saya ingin jumlahkan, tapi untuk yang B saya ingin hitung aja ada berapa sih yang A dan B-nya sama gitu. Nah, jadi DDF 3 misalnya kan sama dengan DDF group by. Ini indeksnya. Saya mau group by berdasarkan apa nih? Kan kadang kita group by misalnya berdasarkan orang yang tinggal di Jakarta tapi umurnya lebih dari 50 misalnya kan bisa seperti ini. Kemudian kita mau apa nih yang diagregat, misalnya datanya ini data salarinya berapa, kemudian data apa namanya totalnya berapa gitu kan, bisa. Jadi ini agregatnya. Misalnya C itu salarinya berapa gitu. Orang yang tinggal di Jakarta tapi umurnya 50 tahun, salarinya berapa gitu kan. Misalnya total salarinya berapa, ya sum gitu kan, total. Kemudian saya ingin tahu ada
apa namanya, misalnya kolom ini ada kolom sesuatu gitu ya, misalnya saya ingin jumlah untuk D-nya berapa gitu, pilih D ya, nah, misalnya anak gitu kan, jadi bisa ya, set. DDF 3 dengan bahasa Inggris. Ya, bisa. Itu tidak ada juga. Yap, nih ketemunya seperti ini. Jadi saya menggrupai antara A dan B dengan apa? Untuk C-nya itu di count, tapi untuk D-nya itu di C-nya di sum, tapi B-nya di count. Kita lihat ya, DDF nih untuk data pertama nih, data dengan A sama dengan 0,0 tapi B-nya 0,1. A 0,0 kan ini, tapi yang B-nya 0,1 kan yang ini nih. Nah sekarang C-nya itu saya jumlahkan, ya kan? Kan C-nya saya jumlahkan nih, dan D-nya dihitung. Maka dijumlahnya berapa? Orang karena cuma satu ya dapat 1 kan, itu 7 itu sendiri. Nah kemudian D-nya berapa? Apa namanya? D-nya berapa? Tadi kan ini hasilnya ya. 0,0, D-nya berapa? 1 kan, karena totalnya cuma 1 kan datanya. Oke, lanjut. Kalau ada yang pusing, bisa itu ya, bisa resen gitu. Bisa waktunya kurang 5 menit, Mas. Oke, saya lanjut apa ya? Mungkin ke di sini kan harusnya ada ini ya, ada visualisasi kan. Jadi dengan matematik kan. Tadi teman-teman askes sendiri ya, karena waktunya kurang cukup. Jadi PLT gitu kan. Plot. Kan saya punya data nih, DDF nih. Nah, misalnya DDF untuk saya mau ngeplot A sebagai aksis, F saya mau ngeplot B sebagai Y-nya ya. Kita lihat PLT.get. Ups, apa nih errornya? Oke, coba deh kita dulu. Kita pakai DFD. Dan errornya bilang apa? Walah, ini so. Oke. Ini karena datanya aneh ya ini ya. Jadi sebenarnya di sini bisa macam-macam ya. Datanya kan seperti ini, makanya dia aneh ya. Jadi kalau kita punya data misalnya A 1, 2, 3, 4 itu, B sama dengan A kali wadah gitu ya. Bisa masuk. Ini nggak bisa sih karena dia harus jadi kita liskan lagi. Ya. Jadi plt.plot A, B. Nah, seperti ini kan. Mana hanya seperti ini, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian dikodatkan. 1, 2, 4, 3, 9. Oke. Mungkin monggo kalau mau ada yang bertanya sambil tanya jawab saja. Sebenarnya ada banyak konsep yang ingin saya itu kan nanti saya kirimkan aja ya ininya sheet-nya. Ada yang bertanya di Q&A, Mas. Ya, monggo. Dari Padrul Jana, Kak, nama kolom bisa tidak pakai angka ya? Nama kolom bisa tidak pakai angka, tidak menggunakan string. Oke, kita coba. Harusnya bisa sih. Nah, misalnya nih, kan kita punya DF tadi seperti ini ya. Nah, kita bikin kolom 1 gitu ya, bisa nggak sih?
isinya 1, 2, 3, 4, 5. Standarnya nggak boleh ya, standarnya nggak boleh. Kayaknya nggak bisa deh. Saya lupa. Oh, bisa. Bisa nih. Oh ya. Kalau kita lihat kolomnya nih, df.volume, kita jadi list ya. Kemudian kita print apa? Key for key in ini kita lihat tipenya type. Samping lihat tipe I dari I dalam kolomnya itu ya. String integer berarti bisa. Oke, ulang. Ada pertanyaan lagi? Udah Mas. Oke. Tinggal 1 menit ya. Iya. Jadi intinya begitu teman-teman, apa namanya, dengan programming ini kita bisa tadi ya data dari apapun, kemudian kita proses dengan programming ya, dengan konsep data frame, kemudian kita bisa simpan dalam bentuk format apapun. Kenapa data frame? Salah satunya jadi kalau misalnya kita bekerja dalam tim gitu kan, misalnya ada 10 data scientist yang kerja bareng, nah biasanya tuh para data scientist nanti akan janjian ketika kita membuat satu pipeline data gitu ya, kamu ngerjain A, kamu ngerjain B, kamu ngerjain C gitu kan. Nah, salah satu yang bisa digunakan misalnya perjanjiannya tuh gini, pokoknya inputnya itu data frame, outputnya itu data frame. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi nanti seragam apa namanya data-data yang ada ya, inputnya semua data frame, outputnya data frame. Nah, jadi lebih enak gitu ya. Karena bisa jadi ada yang outputnya JSON, ada yang outputnya string, ada yang outputnya bukan file dan sebagainya gitu. Oke, monggo. Kalau ada yang bertanya, kita cukupkan hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Mujirin atas materinya untuk pertemuan ketiga ini. Ya, nanti insya Allah di-share ya Mas materinya di WA. Ya, saya di grup sekarang aja. Oh ya, oke. Sesi 3 tabula data. Oke. Ya, mungkin kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Ya, untuk teman-teman jangan lupa dicoba sendiri ya. Seperti tips dari Mas Haris kemarin, ini merupakan bahasa gitu ya, dan bahasa kalau tidak dipraktekkan sendiri ya susah gitu. Jadi ya nanti dicoba sendiri setelah Mas Mujirin mengirim file pertemuan ini di grup ya. Ya mungkin ya begitu kita cukupkan pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih atas kehadiran pada pertemuan ketiga ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan keempat pekan depan di jam yang sama. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.